Oke, puji nama Tuhan, Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus yang semua yang telah hadir di Zoom. Shalom, saya percaya memasuki bulan yang baru, kita terus merasakan kasih Tuhan. Karena kasihnya selalu baru bagi kita setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Kita percaya kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh memasuki bulan yang baru, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami datang sore hari ini membawa hati yang terus bersyukur, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau disenangkan melalui penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur, kami datang untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sesama katakan, amin. Mari kita belajar sebuah pujian baru saudara. Kita percaya Dia sungguh baik dalam hidup kita. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi dari awal saudara, katakan Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan, ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati
lagi saudara dengan ucapan syukur. Katakan, Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu ku angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku Mari lebih lagi dengan ucapan syukur. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Lebih lagi dengan sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Mari bersyukur hari-hari ini di hadapan Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku dengan sepenuh hati. Kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Lebih lagi katakan, ku mau selalu
ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah kami mau bersyukur sore hari ini, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau setia Bapa, Kau setia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik selama-lamanya Bapa. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Shalom-alamor, shalom-alaba, hiaralaba, hiaranamorala, sharanamorala, hiaralaba, hiaranamorala, hiaranaseyana, hiaralamorala nase. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Awalah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum, mari kagumi kebaikannya, kasih setianya. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah, kaulah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi, mari kagumi pribadinya. Ku kagum hormat akan Engkau selama-lamanya. Hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan
kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi kami mengagumimu, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, mari angkat tangan kita saudara, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi bersyukur, katakan ku mau selalu, karena Engkau baik Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur selama-lamanya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
mengalami kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Dan kami boleh datang sore hari ini, kami mau bersyukur Tuhan buat segala hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, dan kami ada semua karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau sore hari ini. Dan sore hari ini juga kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara di tengah-tengah kami, dan kami percaya kami dikuatkan, kami diberkati oleh firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Peter Guntur untuk memberikan firman Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Soalnya handsfree-nya satunya mati. Oke. Kita mau berdoa dulu ya. Bisa main di pad. Tutup matamu kita. Mau izinkan Tuhan. Ralabakahana masyeke nendireni mitepeke. Masing-masing ngomong sama Roh Kudus. Tutup matamu. Fokus sama Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus, urapanmu tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Sementara musik ini dimainkan, aku berdoa setiap orang yang ikut ibadah ini dijamah Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang turun di tempat mereka berada. Aku berdoa kuasa Allah itu mengalir sekarang. Beri hikmat, wahyu, dan pengertian. Ralabaka asyik ini mendirini. Kau ku sembah. Ralabaka asyik ini mendirini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Oriana mata bakara labaka shekene mite bekere. Roh Kudus, aku minta hadirat-Mu yang ajaib itu mengalir dan setiap orang yang ikut ibadah ini. Biar pengurapan-Mu turun. Inama karala baka shekene mendirene mete pikir. Tuhan, oh Jesus, we love you, we praise you. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau
kuasa-Mu turun dalam setiap ibadah kami, Tuhan. Setiap orang yang ikut ibadah ini, Engkau sendiri yang tumpang tangan, Engkau jamah mereka. Kau ubah hati mereka, tarik pada pusat kehendak-Mu, bahwa mereka mencintai dan mengasihi-Mu lebih dari apapun juga. Dan malam hari ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan aku berdoa biar kuasa Allah itu tetap tinggal di antara kami. Dan Roh-Mu yang ajaib membuat mata hati kami dibukakan, mengerti kebenaran, berjalan setiap hari mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Malam hari ini, dan hamba-Mu berdoa, setiap orang ini, Engkau sendiri yang sedang jamah, dimanapun mereka berada. Sekarang hadirat-Mu itu menjamah mereka. Nama Yesus Kristus, aku lepaskan urapan itu turun dari tempat ini. Kuasa-Mu sedang turun menjamah mereka. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mekurabah nama sheke ini mendebebebia. Aku berdoa, anugerah, kemurahan, kuasa-Mu tetap tinggal di antara kami, Tuhan. In Jesus' name. In Jesus' name. Terima kasih, Tuhan. Kami mau belajar firman dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ngerasain apa tadi? Coba dibuka. Saya mau pingin reaksi dari Bapak Ibu ikut ibadah ini. Kemana nih orang-orangnya? Halo. Gini, setiap ibadah kita itu kan pengen kenal Tuhan, pengen cari Tuhan, pengen ketemu Tuhan. Kalau kita ibadah hanya sekedar melakukan rutinitas agamawi, kita hanya melakukan jadi orang Kristen yang nggak ngalami Tuhan. Nah, untuk setiap ibadah ini, kita mengharapkan Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita ibadah, kita ketemu Tuhan. Kalau kita ibadah ketemu Tuhan, hidupmu diubahkan Tuhan. Tapi kalau engkau ibadah nggak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Tuhan, orang bisa datang ibadah, pulang nggak dapat apa-apa. Dengar firman-Nya pun biasa saja. Hidupnya dari tahun ke tahun nggak berubah, nggak ngalami breakthrough dan terobosan. Harusnya perjalanan kekristenan kita itu dari hari ke hari, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kalau Bapak Ibu rajin dengerin apa yang saya ajarkan di YouTube, di khotbah saya, Bapak Ibu sering dengar kata-kata ini. Kekristenan kita itu setiap hari berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Harusnya kehidupan kekristenan tambah hari tambah berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi kalau orang Kristen dari hari ke hari nggak ngalami perubahan, kelakuannya tetap busuk, mulutnya tetap jahat, bisa rajin ibadah, hatinya nggak terpaut dengan Tuhan. Dengerin khotbahnya sekedar dengerin khotbah, pulang ibadah sibuk cari makanan, nggak tahu lagi, nggak inget lagi apa yang dikhotbahkan, sehingga hidupnya nggak ngalami breakthrough dan terobosan. Berjalan bersama Tuhan itu naik, katakan naik. Naik. Berjalan bersama Tuhan itu ngalami setiap hari. Dari level satu pada level yang lain. Dari kehidupan yang satu pada kehidupan yang lain. Ngalami breakthrough terobosan. Ngalami kemuliaan. Kata kitab Korintus dijelaskan kita ini bertolak satu dari iman yang satu kepada iman yang lain. Kita berjalan dari glory, from glory to glory. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dan kita semakin hari semakin dibawa dalam kemuliaan yang semakin besar. Harusnya hidupmu semakin hari memiliki pengaruh, otoritas, kuasa, hikmat, pengertian. Nah, semakin berjalannya dengan waktu tadi, kita semakin menyerupai Kristus. Karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, cara pikirmu, keputusanmu semakin hari menyerupai Kristus.
Sekarang yang jadi masalahnya kita ini hari ini menyerupain siapa? Kalau ada yang istri, ada suami istri, coba lihat tuh suami istrimu. Sekarang tanyain, selama ini kamu lihat saya siapa? Kristus atau bukan? Lu mana? Yang ada suami istri itu loh. Lihatin pasanganmu. Coba tanya, papi, mami, sayang, cintaku, negeriku, rayuan pulau kelapaku, selama ini kamu ngelihat Tuhan di saya apa enggak? Coba tanya, lu mana istrinya? Ya suami istri itu. Kamu tuh ngelihat Tuhan atau ngelihat setan? Harusnya. Tambah hari kita kenal Tuhan, orang di sampingmu ngelihat Tuhan. Harusnya orang di sampingmu bisa menikmatin Tuhan yang manifestasi melalui diri kita. Betul nggak? Kalau itu nggak terjadi, ada yang salah dengan kekristenan kita. Kita perlu bertobat hari ini. Kita perlu berubah. Saya sering kali ngomong begini. Saya akan berhenti jadi hamba Tuhan kalau istri saya nggak menikmati hidup saya sebagai hamba Tuhan. Percuma dong. Saya ngajar, saya khotbah, tapi istri saya nggak menikmati hidup saya. Saya pastikan istri saya bahagia dengan hidup saya. Saya pastikan keluarga saya menikmati Tuhan melalui hidup saya. Dan saya pastikan orang-orang di sekitar kita, di sekitar saya, terutama harus melihat manifestasi kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saya sehari-hari. Real kekristenan yang sejati itu memanifestasikan kuasa Allah di muka bumi melalui tindakan, sikap, perbuatan kita. Katakan amin. Katakan amin. Karena kekristenan tanpa menghidupin kebenaran, palsu. Kita bisa datang ibadah, kita bilang haleluya, sampai air mata beler-beler kemana, ingus juga ikut turun. Tapi praktek hidupnya kita nggak jadi berkat, percuma dan sia-sia. Kata Yesus ngomong begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segenap firman-Ku. Tapi kalau kamu ngomong cinta Tuhan toh, tapi kelakuanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, percuma dan sia-sia. Dan hari ini kita mau belajar, dimulai dari kita menaruh pikiran kita ini sepenuhnya kepada Kristus. Ini loh, banyak orang lemahnya di area pikiran, nggak bisa ditaklukkan kepada Kristus. Kalau pikiran ini nggak ditaklukkan kepada Kristus, pikiran kita ini mengembara kemana-mana. Kita doa pun juga nggak bisa fokus sama Tuhan. Banyak orang ketika berdoa pikirannya melayang-layang, oh, kompornya udah dimatiin belum ya? Itu mobil udah dikunci belum, pagernya segala macam. Berapa banyak yang alami kayak begitu? Nggak ada. Wah, ini kudus suci tak bercacat celah semua ini kelihatannya. Kita tuh perlu menaklukkan pikiran kita ini setiap hari kepada Kristus. Kalau pikiran kita ini nggak sejalan dengan Kristus, kita menjadi orang Kristen yang kedagingan dan duniawi. Karena medan peperangan yang dihajar setan itu di area pikiran kita. Kalau pikiran ini nggak selaras dengan firman, kita bisa jadi hamba Tuhan, kita bisa jadi jemaat yang rajin ibadah pagi, siang, sore, petang, dan malam, ikut doa fajar, ikut doa siang, dan lain sebagainya. Tapi kalau pikiran kita nggak selaras dengan Kristus, kita bertindak, berbuat persis seperti orang dunia. Kalau kita berbuat dan bertindak seperti orang dunia, ya hidup kita nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan tuh mau memanifestasikan kuasanya melalui seluruh hidup kita. Dan itu dimulai dengan penyerahan diri kita sepenuhnya. Kalau kita jadi orang Kristen nggak menyerahkan diri kita nih sepenuhnya kepada Kristus, kamu akan dikuasain daging. Kamu rajin ibadah, kekristenanmu hanya menunjukkan bahwa kamu hanya orang yang agamawi, padahal karakternya tetap busuk dan jahat. Tuhan mau bertahta, memerintah, berkuasa sepenuhnya dalam diri kita. Katakan amin. Coba dada dulu, biar ada responnya. Oh iya, makasih, terima kasih. Kita masih tetap berjalan, enggak sampai jumpa. Ini kita perlu sekali menaklukkan hati ini sepenuhnya di hadapan. Kita perlu naruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, sepenuhnya loh ya. Jangan izinkan ruang kosong dalam hidupmu, jangan izinkan dagingmu menguasaimu, jangan izinkan segala sesuatu yang sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan masih nempel dalam diri kita. Ujung dari hidupmu tidak akan bisa dipimpin Roh Kudus. Tuhan mau memenuhi hidup kita sepenuhnya, karena Dia ingin memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Kalau tidak,
Kekristenanmu dari tahun ke tahun akan tetap sama terus. Yang harus berubah itu kita. Yang tidak pernah berubah itu Yesus Kristus. Jangan kita coba-coba ngikutin. Dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Itu Yesus. Kita yang harus berubah. Katakan amin. Kita harus berubah dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita harus semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu dimulai dengan cara pandang. Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu dibuang. Sekarang buka di Amsal 23, ayat yang ke-7. Sebab setiap orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam Amplified Bible, lebih jelas lagi. Bagaimana orang berpikir, ya begitulah orang itu. Yang jadi masalahnya kita banyak mikirin siapa. Katanya, hukum yang pertama dan terutamalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Harusnya Tuhan yang menempati dalam diri kita sepenuhnya. Tapi kebanyakan kita ini seringkali ngeblank nih, nggak mikir apa-apa. Apalagi kalau ngadapin masalah, sumpek yang dipikirin apa? Pikirin janji Tuhan atau pikirin masalahnya? Kalau lagi kesel dengan pasanganmu, kamu lebih banyak mikirin siapa? Mikirin pasanganmu yang nyebelin atau mikirin janji Tuhan? Halo? Kebanyakan kita lebih banyak mikirin emosi kita, mikirin hal yang tidak penting. Harusnya yang pertama kita pikirin adalah janji Tuhan ketika Bapak Ibu ngadepin masalah. Kalau kita ngerti ini saja, hidupmu nggak pernah khawatir, nggak pernah stres, nggak pernah bingung. Kamu ngadapin masalah kayak apapun, kamu bisa relax dan enjoy. Kamu nggak mikirin apa-apa. Yang kamu pikirin hanyalah bagaimana saya mau berpikir seperti Tuhan berpikir, bagaimana saya bertindak seperti Tuhan bertindak. Kalau Bapak Ibu ingin tahu aslimu seperti apa, lihat aja apa yang keluar dari mulutmu. Itu kan berasal dari hatimu. Seseorang yang ketahuan aslinya seperti apa, lihat aja dari apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Harusnya diucapkan, dipikirkan, dikatakan. Itu seperti Filipi 4 ayat 8. Lo pikirkanlah perkara yang baik, setiap didengar patut dipuji, disebut kebajikan. Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga waktu kita bertindak, waktu kita berkata-kata, tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang kita mau. Kalau kita bertindak semau kita sendiri, berarti pikiran kita bukan memakai pikiran Kristus. Bapak Ibu ingin tahu kehidupan kekristenanmu yang sejati seperti apa? Coba lihat aja, setiap reaksimu, setiap tindakanmu, setiap kata-kata yang keluar dari dirimu itu loh apa sebenarnya? Apakah benar-benar berkata-kata seperti firman? Apakah benar-benar bertindak seperti firman? Pengen tahu posisi rohani kita seperti apa di hadapan Tuhan? Lihat reaksimu pertama kali yang keluar dari bibirmu waktu kamu ditekan, waktu kamu dipersalahkan, waktu kamu difitnah, waktu kamu dituduh, waktu kamu diperlakukan buruk. Apa yang keluar dari mulutmu? Itu yang nempel di dalam pikiranmu. Kalau kita semakin hari semakin kenal Tuhan, yang keluar dari mulutmu tuh pikirannya Kristus, tindakannya Kristus, perkataannya Kristus. Itu yang membuktikan bahwa hidup kita ini semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Dewasa di dalam Kristus itu nggak ada hubungannya dengan umurmu. Harusnya kita tambah umur akan tambah bergaul dengan Tuhan, tambah dewasa dong. Tapi pada kenyataannya kita temuin orang-orang tua, tambah hari bukan tambah powerful, tambah kuat, tambah pikun. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu kan prinsip dunia. Kata Alkitab katakan tambah hari tambah kuat kok, tambah hikmat kok. Bagaimana mungkin kita nempel dengan Tuhan tambah hari tambah pikun? Tidak mungkin dong. Saya punya guru rohani namanya Marilyn Hickey. Dia umurnya mungkin sudah 100 tahun kali. Waktu saya masih dekat sama dia waktu itu umur 95 tahun. Dia hafal kitab Wahyu. Dia hafal kitab Mazmur. Ditambah umur segitu. Tapi kita lihat orang-orang yang mudanya tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Mudanya waktunya dihabiskan dengan semua perkara duniawi. Umur 70, 80, 50, 85 udah pada pikun semuanya. Harusnya kan kita tambah hari tambah kuat. Makanya kalau kita semakin berjalan bersama Tuhan, setiap hari beriringan dengan Tuhan, ya harusnya kita tambah kuat. Amin. Katakan saya tambah kuat. Tambah diurapi. Tidak pikun. Penuh hikmat. Karakter saya berubah. Tentunya kita berjalan bersama Tuhan, ya semakin hari hikmatnya, kuasanya, urapannya,
Semakin nempel, semakin tebal menyertai hidup kita. Tapi kalau Bapak Ibu tambah hari, tambah tua, tambah cerewet, tambah pikun, ada yang salah dan harus berubah. Amin. Orang Kristen bertahun-tahun kok kerjanya ngomel terus, gerutu terus, ngeluh terus. Berarti harus bertobat hari ini. Bapak Ibu sudah diulang nih. Bapak Ibu udah dengar khotbahnya pendeta siapapun juga. Bangsa Israel salah satu yang bikin mati di padang gurun, dihabisin semua karena kerjanya ngeluh ngomel, gerutu. Nah, kita mesti belajar nih, mulut ini dipakai untuk ngomong kebenaran setiap hari. Memperkatakan janji Tuhan. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Bukan yang dilihat masalah dan persoalannya. Kalau ngerti ini saja, nggak bikin stres, hidup kita enjoy, relax bersama Tuhan. Saya sudah buktikan saya melayani Tuhan dari tahun 97 sampai hari ini. Tuhan yang saya sembah tidak pernah membuat saya keleleran, tidak pernah meninggalkan saya, dia mencukupin saya, dia memproteksi saya, dia memberkatin saya. Bukankah Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang Bapak Ibu sembah? Amin. Tuhan yang mengurapin saya, dan saya berdoa dari tempat ini, dari Raja Wali ini, memiliki orang-orang yang karakternya Raja Wali terbang tinggi, menjadi berkat bagi banyak orang. Tak mungkin orang ikut Tuhan tambah memble. Pengen tahu hidupmu seperti apa? Lihat dari caramu berpikir. Lihat dari caramu bertindak. Lihat dari caramu bersikap ketika engkau menghadapi masalah. Kalau pikiran ini nggak ditaklukkan kepada Kristus, pikiran ini akan dipakai setan. Dihajar setan. Dikuasain setan. Kita pakai pola pikir duniawi. Kita pakai cara pandang orang dunia. Bahkan prinsip dunia kita pakai. Sehingga tindakan kita, sikap, dan perbuatan kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Malah seperti orang dunia, bahkan kedagingan. Dan kita harus taklukkan sepenuhnya di dalam Kristus. Amin. Kalau engkau tetap, dan hari ini saya berdoa benar-benar ini praktek firman ini. Nanti kalau tiba-tiba lagi mau keluar makan, mobilmu disenggol orang, apa reaksimu kira-kira? Oh, enggak. Mobilnya diproteksi, dijagain malaikat ya. Tiba-tiba ada orang yang ngeselin hidupmu, kira-kira apa reaksimu? Lu ngerti apa enggak sih ini? Saya tanya, halo. Apa yang saya sampaikan ini ngerti nggak? Coba tangannya di dada-dada ini. Kira-kira nanti kalau terjadi sesuatu yang menyebalkan di dalam hatimu, apa reaksimu yang keluar pertama kali? Katakan hi, senyum nih. Coba senyum dulu. Mana? Praktek dulu. Ini kan ibadah. Ibadah meski praktek. Nanti di luar sana waktu kamu ngadepin masalah langsung bisa. Ya Tuhan, kan aku harus bertindak, berpikir seperti Kristus. Amin. 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 Saya ajarin mati daging pelan-pelan loh, sambil tersenyum loh. Ujung hidupmu akan mengalami kemenangan. Banyak orang Kristen gagal di area ini. Banyak orang Kristen dikuasain oleh emosinya meledak. Ya sudah sih pelayanan bertahun-tahun. Sudah jadi worship leader, sudah khotbah. Sudah ikut persekutuan doa. Sudah ikut jadi pengerja. Jadi full timer di gereja, tetapi nggak bisa menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Lebih mudah emosinya ngontrol dan mengendalikan. Membuktikan bahwa dirinya bukan dikuasain Kristus sepenuhnya, tapi dikuasain oleh daging. Sekarang kita buka di 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Katakan keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini kalau kita nggak lakukan setiap hari, kita nggak praktek hidup setiap hari, Bapak Ibu berdoa pikiranmu kepada babi guling. Kamu tutup mata nyembah Tuhan, pikiranmu kepada sate kambing. Tutup mata berdoa nyembah Tuhan, tiba-tiba mikirin di rumah tadi, dikunci belum ya? Kalau itu nggak ditaklukkan, Bapak Ibu nggak bisa fokus sama Tuhan. Ini by proses loh, menaklukkan pikiran kepada Kristus itu perlu proses. Perlu proses dan perlu latihan setiap hari. Bapak Ibu, kita berdoa saja, kebanyakan pikiran kita mengembara kemana-mana nggak jelas. Dan kita perlu latih setiap hari menaklukkan pikiran-pikiran yang nggak benar nih. Semua ide, semua gagasan, semua masukan, semua cara pandang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu harus dibuang. Saya kasih contoh seperti ini. Bapak Ibu, kalau engkau disakitin orang,
Jangan orang lah. Semuanya kan punya pasangan, kan? Ada beberapa orang nggak punya pasangan. Kalau disakitin orang yang paling dekat dengan kamu, reaksi pertama kali apa biasanya keluarnya? Jujur. Coba buka mic-nya. Coba buka. Waktu Bapak Ibu disakitin pertama kali, reaksi pertama kira-kira ngapain? Ngomel. Marah. Ngomel. Terus? Jujur Marah. sekali. Haleluya. Ini masih nginjek bumi. Terus? Marah. Langsung. Nah, iya kan? Terus kesel. Kalau terlalu menyakitin, biasanya ngapain? Biasanya istri nih. Suami, hubungan suami istri kalau terlalu nyakitin, biasanya ngomongin, aku nikah sama kamu bertahun-tahun, kamu nggak berubah. Capek. Siapa yang pernah ngalami kayak gitu? Terus kalau ada orang melukai, mengkhianatin kita, biasanya reaksinya ngapain? Nangis. Jengkel. Puji Tuhan, jujur. Tahu nggak? Menurut firman Tuhan, kan daging memang bereaksinya seperti itu kan. Tapi tambah hari kita kenal Tuhan, kan reaksi kita berbeda. Semakin hari semakin kita berbeda kan. Terus Alkitab katakan begini. Berkati orang yang menyakitin kamu, berkatin musuhmu. Kalau kamu berkatin dia, apalagi kamu datang ke rumahnya kasih makanan kue yang paling enak, kamu tuh menaruh bara api di atas kepalanya, itu rambutnya gundul nggak lama-lama. Kan Alkitab katakan seperti itu. Tapi daging biasanya ngapain? Enak aja. Udah terluka nih. Biasaan udah berapa kali nyakitin aku. Bener apa enggak? Nah, pikiran yang seperti itu perlu ditaklukkan kepada Kristus. Ini daging ini kan selalu lawan kebenaran. Bener nggak nih daging ini? Kita ini kan masih suka makan dami kan? Artinya kita masih punya daging. Kita masih tinggal dalam tubuh ini loh. Dan ini harus ditaklukkan kepada Kristus ini. Semua pikiran yang enak aja suruh ngampuni. Nyebelin terus kok, enak aja ngapain? Oh, gua bener kok suruh ngampuni. Kok bener harusnya dia dong minta maaf sama saya, enak aja. Daging kan selalu ngajarin begitu. Prinsip dunia itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau orang nyakitin ya kita sakitin balik dong. Apalagi kita suka nonton film drama Korea. Ibu-ibu, nggak ada yang suka drama Korea? Sinetron, ada yang suka sinetron? Suka film, nonton film. Kita tuh bertahun-tahun yang suka nonton film ya. Film itu ngajarin apa sih? Bukannya ngajarin balas dendam kan? Kalau ada orang disakitin, dibalas dendam, terus kita seneng lagi nontonnya. Kalau yang musuh ini tuh dihajar, bener nggak? Di dunia ngajarin kayak begitu bertahun-tahun loh. Kasih ide, kasih gagasan loh. Film itu loh idenya siapa? Bukannya gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Suruh membalas kan? Kalau bisa membunuh dan membinasakan kan? Tapi Kristus kan suruh memberkati. Bener apa enggak? Kalau ada orang nyebelin, kita mau ngapain? Doain kan? Sekalipun awalnya daging nggak enak, doain nih. Dia udah menipu kita. Kalau nipu 100 ribuan, lupain lah. Tapi kalau nipu hidupmu, nipu uangmu 5 miliar sampai 10 miliar, kira-kira kamu mau tetap doain atau kamu bawa ke pengadilan? Itu dua hal yang berbeda. Terus apalagi orang yang mengkhianatin, nusuk dari belakang, gosipin, fitnah. Kira-kira apa yang pertama kali reaksi? Kesel kan pasti. Tapi setelah kita nih ngerti firman, kan firman ngajarin, doain, berkati. Bener apa enggak? Kita mau tetap marah atau tetap berkati? Buka mic-nya. Jangan di-unmute, saya pengen reaksinya. Lo kalau kamu disakitin, lo biasanya ngapain? Memberkati atau mendoakan? Atau marah? Marah. Iya, Mas. Atau haleluya. Praise the Lord. Nah, kita diajarin menaklukkan semua pikiran-pikiran yang ingin marah tadi sesuai bertindak seperti Kristus. Kalau tidak, kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Amin. Ini saya berdoa ini Bapak Ibu nanti ngalami loh setelah amin, haleluya, kita tutup ibadah ini. Dan kamu harus praktek seperti Kristus beneran. Amin. Halo. Amin. 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 Ini firman nggak ngawang-ngawang di surga, ini sangat mendarat. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, tahu nggak apa yang terjadi? Orang bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Mahal ya ternyata ikut Tuhan ya. Siapa bilang ikut Tuhan harus, oh memang ujungnya diberkati kita ikut Tuhan itu. Ujungnya kita menikmatin kelimpahan, anugerah. Tapi kan harus ada harga yang dibayar setiap hari. Mati daging. Katakan mati daging. Mati daging. Pikul salib. Pikul salib.
Oh, nggak kenceng, nggak gairah ini. Belum makan ya kelihatannya. Katakan mati daging. Mati daging. Pikul salib. Pikul salib. salib. Sangkal diri. Sangkal. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya itu khotbah dari sejak tahun 2002. Saya isinya pikul salib sama mati daging sangkal diri. Karena tahu nggak kenapa? 2023 kita akan menikmatin promosi dan peninggian. Kita pingin dipromosi, dipakai Tuhan, nggak pernah pikul salib, mati daging sangkal diri. Lah, kok enak banget. Ikut Tuhan itu ada harganya yang harus kita bayar. Katakan ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Ada harga Halo. harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Harganya itu nggak mahal sebenarnya. Hanya mati daging, pikul salib, sangkal diri, menaklukkan pikiran, perasaan, kemauan, tindakan semuanya kepada Kristus kok. Baru orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Nanti istrimu, suamimu akan melihat, kamu ini kok tambah hari tambah luar biasa ya. Kok malah tambah hari reaksimu menyerupai Kristus. Orang-orang di sekitarmu akan melihat, kamu ini kok beda banget ya. Tambah hari kok kelihatannya penuh penguasaan diri. Kok orang itu harus melihat Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu, ada nggak orang-orang dunia yang nggak kenal Tuhan tuh pingin beli Alkitab, baca Alkitab? Jarang sekali, betul apa enggak? Tapi orang-orang dunia ini harus melihat Yesus yang manifestasi melalui hidupmu, melalui ucapanmu, melalui tindakanmu, melalui kelakuanmu, melalui keputusanmu. Orang harus melihat Tuhan yang manifestasi dalam hidup kita. Amin. 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 Kalau orang dunia bisa melihat manifestasi Tuhan melalui semua yang kita perbuat, orang akan banyak percaya kepada Tuhan. Yang jadi masalahnya, orang di sekitarmu dulu itu melihat siapa dalam hidupmu itu selama ini. Melihat sopo. Coba suami istri toleh. Toleh coba suami istri dulu. Ibu izin, Pak izin, coba pandang suamimu. Selama ini melihat siapa? Pak Nafi, coba lihat istrinya. Sayang, cinta negeri, kamu melihat siapa selama ini? Melihat Yesus bukan? Ya. Harusnya lihat Yesus. Amin. Ya. Harusnya ini suami saya ini luar biasa. Tambah hari tambah penguasaan. Istri saya ini juga luar biasa. Tambah hari tambah cinta Tuhan. Harusnya kan tambah mesra. Betul apa enggak? Tahu nggak Bapak Ibu? Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi pasangan kita. Semakin kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, orang yang paling dekat dengan kamu, yang paling bisa menikmati Tuhan. Katakan amin. Kira-kira suami istri tambah mesra apa enggak? Kalau dua-duanya cinta Tuhan. Iya dong, saya aja tambah hari tambah mesra. Saya tambah hari tambah jatuh cinta dengan istri saya. Kita udah nikah hampir 20 tahun. Kita nikmatin Tuhan. Saya menikmatin Tuhan melalui hidup istri saya. Istri saya juga menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Jadi kita itu praktek hidup tambah hari. Ketika kita ngadepin masalah, kita bertindak sesuai dengan firman. Kita mengalami tekanan, himpitan, persoalan, kita tetap jalan seperti firman Tuhan. Awalnya tidak gampang. Awalnya perlu pikul salib, mati daging, sangkal diri. By proses. Tidak ada yang mudah. Karena ikut Tuhan memang itu salah satu jalannya itu. Orang berpikir kalau ada pendeta yang khotbah, ikut Tuhan kita akan diberkati. Iya, di ujungnya pasti diberkati. Hidup dalam kelimpahan, iya. Masuk surga, iya. Tapi waktu kamu hari ini jalan sama Tuhan, engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kamu hari ini bisa senyum-senyum dengerin khotbah saya. Waktu praktek kamu akan bilang, oh Tuhan, kok sakit itu pendeta diundang ngomongnya kayak gitu. Mending nggak cocok gitu. Kok aku diajarin kayak begini? Dengerin baik-baik. Ujung hidupmu, kamu akan menikmati kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, dosa itu dibayarnya di belakang. Nikmatnya di depan. Semua kemuliaan Tuhan, kita bayarnya di depan, kita nikmatinya di belakang. Amin. Ujung dari kesetiaan kita, ujung dari hidup kita takut akan Tuhan, ujung kita menaklukkan pikiran kepada Kristus, ujung dari pikul salib sangkal diri. Nanti suatu hari kita akan melihat kemuliaan yang tidak pernah sebanding dengan apa yang pernah kita lakukan di masa yang akan datang. Hari ini, Bapak Ibu ngalami apapun, jalanin. Pikul salib sangkal diri, mati daging. Coba ngalami nggak? Saya itu ngalami proses Tuhan. Kalau enggak, Bapak Ibu suka dengerin khotbah saya, sudah pernah sering saksikan. Saya ngalami
peremukan yang Tuhan izinkan lewat hidup saya dan istri saya. Dari 2017 sampai 2021, bisnis saya kolaps, bangkrut, dan itu akan COVID. Sebelum COVID lagi kita udah bangkrut, utang kita banyak. Aset mau disita bank, itu masih ada itu. Ditempelin, disita bank. Istri saya sampai trauma sampai hari ini kalau terima telepon atau orang ketok-ketok pintu, dikirain orang bank mau sita karena trauma banget. Dan ternyata Tuhan remukkan hati kami berdua, diproses. Waktu kami diproses Tuhan, saya dan istri tetap memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. 5 tahun. Ngalami proses yang tidak gampang selama 5 tahun. Dan ternyata kita sedang diurusin hati kita. Setelah respon kita benar, 2021, Tuhan pulihkan kita. Itu November 2021 kita baru ngalami pemulihan. Dulu hidup kita babak belur. Ruwet pokoknya. Keuangan kita babak belur. Tapi di sisi lain, urapan tetap kerja di kita. Kita melayani pelepasan. Bahkan saya dengan istri datang ke seorang jemaat yang awalnya saya disuruh berkatin tokonya karena dia buka kantor baru. Waktu kita diberkatin tokonya itu, kita doakan. Yang pun bosnya, istrinya nih, bosnya, ternyata manifestasi. Oke, karena kita mau kerja, nanti malam saya datang. Kita baru datang ke rumahnya. Baru buka pintu, orangnya udah manifestasi. Kuasa Tuhan itu luar biasa sekali. Urapan tebel. Kita doain orang sakit sembuh. Tapi urapan kan nggak bisa buat bayar hutang. Urapan dipakai untuk pelayanan. Karunia dipakai untuk pelayanan, bukan untuk bayar hutang. Kan kita masih tetap punya hutang. Tapi kita tetap setia. Di sisi lain ternyata bukti Tuhan menyertai kita, bukti Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan sertai dalam setiap pelayanan kami. Banyak orang dijamah Tuhan, banyak orang diubah ke Tuhan, banyak orang dilepaskan. Tapi kita masih babak belur loh keuangan kita. Ternyata Tuhan proses kita, pulihkan. Dan November 2021 baru dipulihkan. Kita baru ulang tahun pemulihan beberapa bulan yang lalu. Tahu nggak Bapak Ibu apa? Itu proses yang diizinkan Tuhan. Itu adalah proses kita diremukkan, kita ngikutin Tuhan mau, kita ngikutin kehendaknya, kita berjalan dalam pusat kehendaknya, hati saya diubah Tuhan. Motivasi istri saya diubah Tuhan. Motivasi saya sebagai hamba Tuhan diubah Tuhan. Dulu kita pikir kita harus beli ini, beli itu. Sekarang udah. Bagian kita ambil, sisanya kita bagi ke orang. Dan itu memberkati banyak orang. Saya udah nggak pingin apa-apa. Saya pikir kita cukup hidup bahagia. Udah more than enough, cukup. Kita hanya nyenengin hati Tuhan aja. Tapi tetap, saya sebagai hamba Tuhan tanggung jawab. Saya punya usaha, saya juga harus tanggung jawab dengan semuanya yang Tuhan percayakan dengan saya dengan sepenuh hati. Dari situ Tuhan bawa kita naik level. Dan saya percaya. Karena Tuhan ubah saya, Bapak Ibu mau dengerin khotbah saya. Itu by proses, ikut Tuhan itu tidak mudah. Langsung ujuk-ujuk dipakai Tuhan, dipromosi Tuhan, diurapin Tuhan, by proses. Namanya mati daging, pikul salib, sanggal diri. Nyangkalin semua perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, ditaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang duniawi, pikiran yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ditaklukkannya kepada Kristus. Dan itu butuh proses. Bapak Ibu berdoa saja. Ketika Bapak Ibu berdoa, pertama kali, ayo kita praktek ya. Coba tutup matamu, kita coba berdoa. Tuh, 2, 3, tutup matanya, berdoa. Amin. Kayaknya nggak punya masalah semua ya. Bahagia ini orang Bandung, ini luar biasa sekali ini. Duh, mukanya luar biasa. Tapi kalau kita tahu kebenaran, kita bisa menaklukkan pikiran, perasaan, kemauan kita ini kepada Kristus. Masalah dipikirin. Saya kasih resep ya, supaya hidupmu bisa bahagia ya. Jangan mikirin masalah yang kita tidak pernah tahu solusinya. Jangan pernah mikirin masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Malah bikin bludrek, tahu nggak bludrek? Bikin pusing, bikin stres, bisa nggak bisa tidur, makan nggak enak. Lu ngapain kita mikirin masalah yang kita sendiri nggak tahu jalan keluarnya? Pinter nggak kita namanya kalau gitu? Mikirin masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Itu orang pinter atau orang pinter? Sekarang kalau nggak tahu jalan keluarnya, makan, tidur, serahin ke Tuhan. Kesusahan sehari untuk sehari. Besok kesusahan udah datang yang baru lagi. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan
sendiri akan buka jalan. Orang stres bingung karena apa? Nggak bisa menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Mikirin terus. Kucing lewat dipikirin. Tukang gojek lewat nih, jangan-jangan punya niat jahat nih. Atau kita bertemu dengan teman nelpon. Ih, orang nelpon aja bisa pikiran jelek loh. Jangan-jangan mau ngutang nih sama saya nih. Karena apa? Pikirannya nggak ditaklukkan kepada Kristus. Semua pikiran buruk, pikiran jelek yang bukan dari Tuhan akan membuat hati kita ini tidak fokusnya sama Tuhan. Mulai sekarang mulai ditaklukkan kepada Kristus. Katakan ditaklukkan kepada Kristus. Bahkan semua pikiran-pikiran jahat dalam diri kita ini harus ditaklukkan kepada Kristus. Bapak Ibu, jangan berpikir ya, niat jahat kita Tuhan nggak tahu. Berapa banyak di antara kita tiba-tiba dalam hal tertentu kita sembunyikan perbuatan jahat kita. Mungkin kita sembunyiin hal itu dan pasangan kita nggak pernah tahu. Isi hatimu mungkin orang lain nggak tahu, pasangan hidupmu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Hal yang tersembunyi itu. Waktu saya udah mau habis ya. Sekarang buka di Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan kan ngerti kan isi hatimu apa? Bapak Ibu selagi stres, pusing pun juga Tuhan tahu, Tuhan ngerti kok. Bapak Ibu mikirin apa hari ini, dengerin khotbah saya itu mikir apa juga Tuhan tahu kok. Jadi nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita serahin sama Tuhan, bukankah everything is okay? Tapi kenapa kita tahan-tahan sendiri? Makanya kalau ngadepin masalah, persoalan, datangnya sama Tuhan. Jangan cerita sama pendeta. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sekarang buka Mazmur 139 ayat 23-nya. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Kenalah pikiran-pikiranku. Bapak Ibu sekarang, coba koreksi hatimu, kamu lebih banyak mikirinnya siapa? Mikirin Tuhan? Atau mikirin dirimu sendiri? Atau mikirin yang lain? Bukankah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita? Kita lebih banyak mikirin siapa sih sebenarnya? Mikirin Tuhan atau tidak? Atau mikirin diri sendiri? Coba pikiranmu dulu, selama ini katanya aku cinta Tuhan, lebih banyak mikirin siapa? Harusnya kalau kita mencintai Tuhan, kita lebih banyak mikirin tentang isi hati Tuhan. Amin. 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 Bentar. Halo? Dengar? Dengar, Pak. Ya. Oke. Katanya kita mengasihi Tuhan. Sekarang coba kita tanya sampai kedalaman batin kita sendiri. Selama ini kita banyak mikirin siapa? Siapa yang punya masalah? Masalahnya gede banget. Nggak ada kan? Orang diberkatin semua, nggak punya masalah lah. Siapa yang banyak mikirin hal lain selain Tuhan? Bapak Ibu tahu nggak? Kita ini sering kali pikiran kita tuh ngeblank, nggak mikirin apa-apa kan? Atau saya aja? Bapak Ibu pernah ngalami nggak? Kita kadang nggak mikirin apa-apa kan? Ya kita asal jalan aja. Padahal harusnya pikirannya dipenuhi dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan. Kalau kita bisa menaklukkan pikiran kepada Tuhan, Bapak Ibu berjalan setiap hari, koneksi, ngobrol dengan Tuhan. Tambah hari, engkau bertindaknya hati-hati. Tindakanmu, sikapmu akan hati-hati. Karena connect dengan Tuhan. Kenapa kalau kita selama ini bertindak sembarangan dan sembrono? Cenderungan emosi yang mengendalikan, amarah yang mengendalikan. Karena kita nggak terkonek pikiran kita, perasaan kita dengan Tuhan. Berapa banyak yang alami seperti itu? Sekarang buka di Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu.
Kita diperbarui di dalam roh kita dan pikiran kita. Di akal budi kita diperbarui sejalan dengan Tuhan. Baru kita akan bisa mengalami seperti yang Paulus alami. Ketika Paulus mengambil keputusan, di Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dikatakan begini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Berarti kalau dia keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, ini orang memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan apa enggak? Bapak Ibu, semua masalah yang Bapak Ibu hadapi alami selama ini, kira-kira masalah itu karena engkau salah ngambil keputusan, ikutin hawa nafsumu, bukan ngikutin kehendak Tuhan. Berapa banyak masalah yang ditimbulkan karena keputusan kita yang ngawur dan sembrono? Berapa banyak? Pernah ngalami nggak? Coba angkat tangannya. Kita ini ngambil keputusan yang salah, ternyata itu bukan dari Tuhan. Akhirnya menimbulkan persoalan dan masalah. Betul apa enggak? Kan harusnya kita dengar suara Tuhan, kita lakukan. Udah pasti berhasil dan sukses. Betul apa enggak? Yang jadi masalahnya kan kita nggak bisa peka dengar suara Tuhan. Kita ngikutin ego kita, ngikutin amarah kita, ngikutin emosi kita. Sehingga kita nggak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa mengambil keputusan sejalan dengan Kristus. Alkitab katakan kan, kalau kita ini benar-benar berjalan seperti apa yang Tuhan mau, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Amin. Amin. Harusnya, apa saja yang kita pegang, Tuhan bikin berhasil. Tapi pada kenyataannya, malah kita banyak bikin problem dan masalah. Karena apa? Kita ngambil keputusan semau kita sendiri. Kita bertindak semau kita sendiri. Harusnya kita ngalami seperti apa yang Paulus katakan. Sebab keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Orang yang dipimpin roh, orang yang ngerti kehendak Tuhan, orang yang menaklukkan pikirannya kepada Kristus, semua tindakannya, sikap dan perbuatannya sejalan seperti yang Roh Kudus mau. Orang-orang model kayak begini kira-kira apa yang terjadi? Diberkati Tuhan apa enggak? Menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Amin. Bukankah yang kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan, bukan yang lain? Beberapa minggu yang lalu saya ngajar tentang kitab Esther. Itu berbicara tentang perkenanan akan Tuhan. Bagaimana kita itu menyenangkan hati raja. Bapak Ibu, kalau kita ini didapati bisa menyenangkan hati raja kita, berkenan di hadapan Tuhan, apa saja yang kamu kerjakan Tuhan bikin berhasil. Yang jadi masalahnya kan kita pakai pola pikir kita sendiri kan, cara pandang kita sendiri. Kita ngadepin masalah, kita pakai cara pandang kita sendiri, cara pandang dunia, dan ujungnya ketemu problem dan masalah. Hari ini mesti belajar. Kalau masih kedagingan, ngikutin cara pandang dunia, masih emosian, masih kepahitan, gampang tersinggung, gampang marah, kayaknya nggak ada nih, orang Bandung nggak ada yang tersinggung, gampang marah. Halo. Halo. Amin. Kalau masih gampang tersinggung dan marah hari ini, saya tahu orang Bandung lebih lembut hatinya. Hidupmu akan diubah Tuhan. Hari ini ambil keputusan bertobat dan berubah. Ada yang masih suka marah-marah? Nggak ada, mukanya cantik, ganteng-ganteng semua begini. Ada yang suka gampang tersinggung? Suka histeris, ada nggak? Kalau ngadepin masalah langsung, ada nggak? Artinya engkau masih ngikutin pola pikir dunia dan kamu hari ini mesti taklukkan kepada Kristus. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba buka ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ini ayat favorit saya untuk menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Filipi 4 ayat 8. Sudah muncul belum? Saya berdoa setelah dengar firman ini. Filipi 4 ayat 8. 8. Ini ayat 23. Filipi 4 ayat yang ke-8. Anda ketemu belum? Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Kalau marah-marah, benar apa enggak? Coba dibuka, jangan dimut. Saya ingin reaksi. Kalau Bapak Ibu hadapi masalah, Bapak Ibu marah-marah, itu sesuai firman apa tidak? Tidak. Tidak. Itu benar apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi sekarang tahu bertindak kan? Semua yang mulia, kalau ngamuk-ngamuk, ngomong kotor, mulia apa tidak? Tidak. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
Katakan manis. Manis itu simpel kok. Coba senyum dulu deh. Suka ngelihat orang senyum atau suka ngelihat orang cemberut? Senyum. Senyum. Suami istri coba pandang. Suami istri pandang. Tatap mata suamimu, tatap mata istrimu. Lebih suka senyum atau lebih suka cemberut? Senyum. Senyum terus. Istri suka apa? Istri suka mie ngapain? Suka senyum. Lo nggak ngomong iki piye? Senyum, Pak. Semua yang manis, omongannya manis, senyumannya manis, sikapnya manis. Seneng kan? Ya. Ya kalau marah-marah, cemberut, ngomel-ngomel, cerewetnya nggak beraturan, uncontrollable, itu manis apa tidak? Tidak. Perlu berubah apa tidak? Nih ibu-ibu nih, bapak-bapak saya belain ini harusnya amannya yang kenceng nih bapak-bapak. Biasanya yang cerewet kan ibu-ibu kan. Harus nih berubah nih mulai hari ini. Yang manis semua yang sedap didengar. Ini sedap didengar itu kebenaran firman Tuhan, bukan omelan. Kayaknya di Bandung nggak ada ya. Kalau lagi ribut, tiba-tiba kelemahannya, kekurangannya diungkit-ungkit. Ada nggak? Nggak ada kelihatannya. Oh, ini orang kudus suci tak bercacat salah semua. Nggak ada kan? Sampai nenek moyang dibawa-bawa, keluarganya dibawa-bawa, Mak Kongco, Pak Kongco, semuanya dibawa-bawa. Nggak ada kan? Nggak ada. Orang udah bertobat semua. Semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itu. Selama ini mikirin itu enggak? Mikirin seperti ini enggak kebanyakan? Kalau lagi marah-marah. Sekarang kalau lagi marah-marah ingat Filipi 4 ayat 8. Amin. Halo. Amen. Atau respon. Ya. Ini saya ngomong sama orang hidup atau orang mati ini. Oke. Saya berdoa setelah dengar khotbah ini. Engkau memiliki karakter Kristus. This real great karakter Kristus manifestasi dalam hidupmu. Amin. Amen. Suami istri akan tambah mesra, tambah jatuh cinta setiap hari. Anak-anak mau ngelihat juga bahagia. Amin. Amin. Amen. Sekarang kalau mau bertindak apa-apa, ingat Filipi 4:8. Ini sesuai dengan kebenaran apa tidak? Ini sudah didengar, patut dipuji, disebut kebajikan apa tidak? Jangan ngikutin ego. Amarah di dalam Tuhan tidak pernah mengerjakan apa-apa, hanya bikin gegeran, berantem, dan kesel. Tetapi daging mur tambah senang. Siapa kalau lagi kuasa marah rasanya plong? Itu kedagingan. Itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Nanti apa enggak nih? Ya. Kalau kuasa rasanya kan pingin, wah, meledak, boom, terus plong ngawur. Nggak ada pengendalian diri. Tidak ada penguasaan diri. Hanya ngikutin keinginan daging. Kalau keinginan daging ini diikutin terus-terus, engkau nggak ngerti kehendak Tuhan. Hidupmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hari saya berdoa, semakin hari hidupmu semakin menikmati kemuliaan Tuhan. Semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Diberkati apa tidak ini? Berkati. Katakan aha. Aham. Aha. Haleluya. Tambah hari, Tambah saya diberkati. melihat orang Raja Wali ini karakternya benar-benar Raja Wali. Memiliki karakter Allah semua ini. Tiba-tiba ketika menghadapi masalah biasanya histeris, panik. Hanya tenang aja. Tuhan, karepmu apa? Wis tak ikutin aja. Karepmu apa Gusti Yesus? Wis tak melok wae. Wis tak ngikut. Apa katamu saja Tuhan. Selama ini kalau masih gampang histeris, panik, jerat-jerit nggak jelas, kamu belum menaklukkan pikiranmu kepada Kristus. Mulai hari ini menaklukkan kepada Kristus. Senyum dulu. Coba senyum. Yang manis sama Tuhan Yesus. Oma, senyum dulu Oma. Biar tambah awet muda Oma. Hari ini belajar pikul salib, mati daging, sangkal diri ya. Ujungnya kau akan menikmati kemenangan. Kamu hadapi masalah apapun kamu akan menang. Karena banyak orang Kristen gagal di area ini, hidupnya bukan tambah bahagia, tambah babak belur. Kalau kita nggak bisa menaklukkan pikiran ini sepenuhnya kepada Kristus, hidupmu tambah babak belur.
gampang stres, gampang panik, gampang kacau, gampang gegeran dan berantem. Mulai hari ini, ngadepin apapun senyum aja. Oh, aku tahu kok. Ini nggak sedap didengar. Ini nggak patut dipuji. Ini nggak sebut kebajikan. Wah, ini nggak mulia, nggak suci. Terus aku nggak mau pikirin. Aku mau pikirin tentang janji Tuhan. Bapak Ibu kalau ngadepin masalah, kebanyakan mikirin apa? Oh, iya ya Tuhan. Gimana ini? Gimana nih? Berapa banyak yang mikirin kan? Sekarang mikirin. Tuhan, janjimu atas setiap masalahku itu apa? Siapa yang punya suami belum berubah karakternya? Nggak ada. Di sini udah bertobat semua soalnya. Kalau ada suami-suami yang bertobat atau istri yang belum bertobat, yang diingat-ingat janji Tuhan tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anakmu. Janji Tuhan atas dia apa? Dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkatin Tuhan. Ngerti nggak? Tapi kalau kamu ingat-ingat, wah dia nyebelin, jengkel, wah bencek, luar biasa. Akhirnya enak, akhirnya malas. Yang kita mulai selaraskan ini, pikiran ini, sejalan dengan Kristus. Hidupmu akan bahagia. Hidup enjoy, nikmati. Sekalipun mengalami tekanan himpitan, aku tahu Tuhan berjanji. Janjinya aku percayai dan Tuhan pasti genap. Amin. Amin. Diberkati apa enggak? Diberkati. Angkat tangan yang diberkati Tuhan. Udah sejam belum ini? Belum ya? Iya, Pak. Sekarang kita mantraikan dalam doa dulu, baru nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya ya. Itu tuh matamu. Bapak dalam nama Yesus kami mantraikan firman-Mu dengan darah anak gembala. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun firman menjadi kehidupan. Dan setiap orang ikut ibadah ini diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Ngalami Tuhan. Ngalami breakthrough. Ngalami terobosan. Dibawa menjadi serupa segambar dengan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada yang tanya enggak? Ada yang mau tanya ibu-ibu? Coba buka mic-nya. Jangan di-mute. Ada yang mau tanya? Jessica Lauren, Jessica, Pak Hanafi. Silahkan kalau ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Oma mau tanya, Oma? Ayo, tanya. Kalau saya nggak bisa, nanti tak serahin ke gembalamu loh. Pertanyaan yang berat-berat. Loh, kok nggak respon ini? Ngerti apa nggak ini? Ada yang mau tanya apa tidak? Jawab. Ibu Heni Setiawan mau tanya apa? Ibu izin, Pak izin? Everything is okay? Ini orang yang berkemenangan semua sih, nggak perlu diajarin jalan terus sama Tuhan sih. Malu kali ya, Pak. Ayo, jangan malu-malu loh. Kalau nggak tanya, saya tanya nih. Siapa yang berdoa satu hari minimal 1 jam? Coba, jangan dimut. Saya mau tanya nih sekarang. Umum kesempatan saya mau tanya sama orang Bandung. Ini saya sering liburan ke Bandung soalnya. Halo. Siapa yang satu hari doa minimal 1 jam? Bangun keintiman dengan. Kalau doa dengan baca firman 1 jam boleh, Pak? Oh ya boleh, tapi kurang. Oh kurang. Kurang toh. Satu hari ada berapa jam, Bu? 24. Kalau kita ngomong hitung-hitungan ya, pakai hitung-hitungan persepuluhannya berapa? Harusnya. Iya, tapi maksud saya bukan pagi 1 jam, sore 1 jam gitu loh, Pak. Oh ya boleh. Yang penting itu doa itu kan bukan sekedar bahasa roh. Nih, saya ajarin sedikit tentang doa ya. Saya itu lebih senang ngajarin tentang keintiman dengan Tuhan. Hampir semua khotbah saya itu berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Cari di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ya. Doa itu bukan sekedar bahasa roh. Doa itu bukan sekedar minta.
Doa juga bukan sekedar kata-kata yang diulang-ulang. Doa itu hubungan keintiman dengan Tuhan kita, dengan Raja kita. Membangun keintiman. Seperti suami dan istri. Ketika dia membangun keintiman, kan nggak ada metodenya. Harus miring ke kanan, harus miring ke kiri, lampunya harus redup, harus dengerin musik yang dalam, kan nggak ada metodenya. Harus pakai baju ini dan itu. Membangun keintiman itu seperti hubungan seorang suami dengan istri yang tidak ada caranya, tidak ada metodenya. Doa juga nggak ada metode dan caranya. Doa itu membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Makanya setiap orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan berbeda-beda. Makanya belajar menaklukkan pikirannya sebelum berdoa adalah merenungkan firman, meditasi firman Tuhan. Dan itu perlu dilakukan setiap hari di kamar doamu setiap hari. Perlu dilakukan setiap hari. Ada orang ngomong begini, loh Pak, saya sudah terbiasa berdoa kok. Hati saya komunikasi dengan Tuhan. Kita nggak bisa hati kita komunikasi dengan Tuhan waktu nyetir, waktu berjalan, waktu di pasar, waktu di toilet, waktu kemanapun. Kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan kalau kita tidak pernah melatih diri kita duduk diam di dalam hadiratnya. Duduk diam di kamar doa kita. Yang menghasilkan urapan, yang menghasilkan pengaruh, itu bukan karena ide, bukan karena gagasan, bukan karena kepandaian, tapi karena kita nempel sama Tuhan. Semua hamba Tuhan harus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau engkau nggak memiliki kedekatan dengan Tuhan, hidup nggak diurapin Tuhan. Kalau engkau kekristenanmu nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kekristenanmu sebenarnya sedang perlahan menuju kematian. Karena kita ini seperti carang yang harus nempel kepada pokoknya. Kalau kita nggak nempel kepada pokoknya, carang itu tidak akan pernah berbuah dan cenderung akan mati. Ujungnya akan dipotong dan dibinasakan. Yang balik bingung. Kalau kita nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, siapapun orangnya, siapapun harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sampai kedalaman hatinya. Bangun keintiman, bukan dengan metode, dengan cara. Membangun keintiman dengan Tuhan bukan sekedar bahasa roh. Sekalipun saya berbahasa roh lebih banyak mungkin dari Bapak Ibu. Saya banyak berbahasa roh, saya nyembah Tuhan. Tapi saya kadang hanya diam dalam hadirat, menaklukkan pikiran, perasaan, kemauan, kehendak saya kepada Tuhan. Karena saya ingin nyenengin Tuhan kok. Nanti setiap orang berbeda-beda, punya pengalaman berbeda-beda. Pak, saya nggak tahu caranya berdoa. Pak, saya nggak tahu caranya nyembah Tuhan. Masuk kamarmu, kunci, matiin handphonemu, minta Roh Kudus ajarin aku bersekutu dengan Engkau, ajarin aku bergaul intim dengan Engkau, ajarin aku menyembah Raja yang Maha Mulia itu. Roh Kudus akan ajarin hari demi hari. Kalau kita sudah terbiasa masuk di kamar doa kita nyembah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Bapak Ibu kemanapun pergi, di jalan, di kantor, di pabrik, di toko, dimanapun juga berada, hatimu terbiasa terkonek dengan Tuhan. Waktu kamu terkonek dengan Tuhan, kamu terkonek dengan surga. Hikmat, pengertian, pewahyuan, urapan kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidupmu, akan menikmati perkara-perkara yang dahsyat. Bapak Ibu akan dipromosi dan ditinggikan. Bapak Ibu yang membuat seseorang diurapin Tuhan bukan karena ditumpangi tangan pendeta atau ditumpangi tangan benihin sampai diurapin minyak sampai kelomoh-kelomoh atau ditumpangi tangan gembalamu sampai minyaknya beler-beler semuanya. Bukan, karena engkau nempel sama Tuhan. Kita semakin hari nempel dengan Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Kalau cara tercepat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, cara tercepat untuk pikul salib sangkal diri mati daging adalah masuk ke dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Waktu kita masuk dalam hubungan kedalaman dengan Tuhan, setiap hari otomatis kamu terkoneksi dengan Tuhan. Waktu kamu terkoneksi dengan Tuhan, kamu tidak akan pernah mau melakukan dosa dan pelanggaran. Seorang yang mencintai pasangannya, Pak Hanafi Firatmaja atau Pak Ijin Bu Ijin ini, ketika semakin memiliki hubungan keintiman dengan pasanganmu, dengan suami, dengan istri, semakin kita ngerti perasaannya, sekalipun kita di luar ada godaan, kita tidak pernah mau ngambil keputusan untuk melakukan dosa dan pelanggaran, karena kita hargain pasangan kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak, Pak? Karena kita semakin cintai, kita semakin memiliki hubungan kedekatan yang dalam. Nggak mungkin kita mau bertindak sembarangan dan sembrono. Sama hubungan kita dengan Kristus. Semakin kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, membangun keintiman yang dalam dengan Tuhan setiap hari, engkau semakin ngerti hati Tuhan, engkau tidak akan pernah melakukan hal yang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Seperti kita menghormati pasangan kita, kita hargain hatinya, kita jagain perasaannya, kita mau menyenangkan hatinya, seperti persis hubungan suami istri. Karena rahasia ini besar, hubungan Kristus dengan jemaatnya seperti hubungan suami dengan istri. Kalau kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari,
engkau tidak akan pernah memilih melakukan dosa dan pelanggaran. Bahkan kalau kita ini ngobrol-ngobrol mungkin di kafe, ngobrol di restoran dan lain sebagainya, kita keceplosan tuh ngomong meninggikan diri, membanggakan diri, atau apapun lah namanya. Waktu pulang, nanti Roh Kudus akan tegur dalam hati, kamu tadi salah ngomong, kamu tadi gak benar. Kenapa? Kita membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita ngerti isi hati Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Roh Kudus. Ini setiap orang harus memiliki hubungan ini. Kalau Bapak Ibu memiliki hubungan ini, hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, karaktermu berubah, sikapmu berubah, dan urapanmu berubah. Kamu tambah hari tambah memiliki dampak, otoritas, dan kuasa yang berbeda. Ini orang nggak mau ajarin. Karena apa? Ada harga yang mahal yang harus dibayar. Duduk diam di kaki Tuhan. Dan setiap orang Kristen harus ngalamin ini. Terutama hamba Tuhan. Harus diam di kaki Tuhan. Senengin Tuhan. Layani Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Kita itu melayani Tuhan dahulu. Efeknya, dampaknya kita memiliki pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi banyak orang hari ini suka melayani pekerjaan Tuhan. Karena dilihat orang, dipuji orang, diagungkan orang, dapat tepuk tangan, dapat pujian dan penghargaan. Padahal di dalamnya tidak otoritas, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa, tidak ada nyawa kata orang dunia. Kalau kita ingin melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memiliki otoritas, kuasa, dan urapan, dimulai dulu dengan duduk diam di kaki Tuhan, melayani Tuhan. Ini dibangunnya perlu berhari-hari, berminggu-minggu, berjam-jam. Terus kalau Bapak Ibu tanya, Bapak ngelakuin ini berapa lama? Sejak saya kenal Tuhan tahun 97 sampai hari ini. Saya luangkan setiap hari, bangun keintiman dengan Tuhan. Sampai hari ini. Dan saya dulu kan nggak dikenal siapa-siapa. Baru 2021 orang baru kenal saya. Saya siapa? Dulunya saya bukan siapa-siapa. Waktu saya belum dikenal siapa-siapa. Bagian saya hanya bangun keintiman dengan Tuhan. Saya bisa diam di kaki Tuhan. Saya bisa kunci kamar saya. Istri saya udah tahu proses itu. Kalau saya udah nyembah Tuhan, saya bangun keintiman dengan Tuhan. Dia nggak mau ganggu. Saya hanya dedikasikan hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan. Saya nggak peduli waktu itu. Orang kenal saya, orang mau dengerin khotbah saya nggak tahu. Nggak mau tahu. Yang penting saya lakukan dulu untuk Tuhan. Ketika saya lakukan hal yang tersembunyi itu, sendiri dengan Tuhan, suatu hari ternyata apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi di broadcast oleh Tuhan di tempat umum. Artinya ada promosi dan peninggian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang suka doa di kamar sendiri? Orang nggak puji kok, orang nggak lihat kok. Yang tahu kan kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita lakukan itu setia hari demi hari, bangun keintiman hari demi hari, tambah hari, tambah hari, tambah hari. Di dalam dirimu ada kuasa, otoritas, pengurapan. Kalau ada hikmat, pengertian, tidak mungkin pelita itu ditaruh di bawah kantang. Pasti akan ditaruh dan orang pasti menerangi banyak orang. Ayo terlibat dalam pelayanan apa? Terlibat pelayanan, apalagi yang terlibat dalam pelayanan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan minimal 4 jam sehari minimal harus. Kalau enggak memiliki kuasa otoritas, enggak memiliki pengurapan. Jadi kita bisa pelayanan tapi enggak ada urapan, percuma dan sia-sia. Tapi kalau kita di pelayanan ada urapan, kuasa dan otoritas, kata-kata kita, penyembahan kita, permainan musik kita, apa yang kita lakukan diurapin Tuhan, itu bisa menjamah sampai ke dalam hati orang. Bedanya khotbah yang diurapin Tuhan dan khotbah yang nggak diurapin Tuhan. Khotbah yang diurapin Tuhan itu bisa merubah orang dari dalam. Yang merubah siapa? Urapan Tuhan yang bekerja melalui kata-kata seorang hamba. Tapi kalau pengkhotbah nggak diurapin Tuhan, khotbahnya mungkin enak di telinga, bahkan dengarnya ngantuk, capek karena nggak ada urapan di dalam. Tolong handphone. Bayangin Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nih, diurapin Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kemana engkau pergi, orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Engkau deal bisnis dengan orang. Kuasa Tuhan bisa mengalir dalam hidupmu. Menyertai hidupmu. Orang itu bisa merasakan tiba-tiba engkau dapat favor Tuhan, dapat kemurahan Tuhan. Bisa deal bisnis. Kita ditempatkan di satu perusahaan yang mau bangkrut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Itu perusahaan yang jadi bangkrut karena apa? Tuhan menyertai hidup. Kita jadi berkat nggak? Kita ditempatkan di satu gereja. Mungkin nggak dilihat orang lah. Setia lakukan yang terbaik yang Tuhan kasih tanggung jawab ini. Mau dilihat orang, mau dipuji orang, mau nggak dipuji orang, tetap lakukan dengan setia. Kalau mau lakukan dengan setia, mau memiliki hubungan, kedalaman, keintiman yang dalam dengan Tuhan. Tuhan memiliki kuasa dan otoritas. Suatu hari Tuhan akan promosi dan Amin. harus ada harga yang harus dibayar. Ini berdoa bukannya sekedar bahasa roh, bukan seperti itu. Tidak cukup seperti itu.
Tapi kita harus berbahasa roh lebih dari orang lain. Paulus katakan, aku berbahasa roh lebih dari kalian semuanya. Itu bahasa roh kan bahasa. Tidak hanya kata. Bahasa itu ya macam. Makanya perlu ngomong setiap hari. Yang dipenuhi Roh Kudus itu bahasa roh setiap hari. Terus masuk ke dalam kamar doamu, meditasi firman Tuhan seperti itu tadi. 1 jam pagi, 1 jam malam. Oke, enggak masalah. Renungan firman Tuhan. Selaraskan pikiran dengan Tuhan. Terus bangun keimanan. Bangun kita. Semakin kita bangun, semakin kita ngerti kepekaan dengan Tuhan. Kepada Ibu, Pak Hanafi, Ibu Icin, dan yang lain sebagainya punya suami istri, semakin dekat dengan istri kita, semakin dekat dengan suami kita. Lirikan matanya, kita tahu maksudnya apa. Betul apa enggak? Ya. Ekspresi istri kita kalau sudah berubah, kita tahu loh maksudnya apa ini. Ini jangan-jangan nih. Jangan-jangan nih. Karena apa? Kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, Pak Hanafi, ketika ditelepon, istri telepon Bapak lagi di luar kota. Terus istri telepon bilang, ini siapa ya? Kira-kira pulang ke rumah ngalamin apa? Istrinya Pak Hanafi telepon. Terus Pak Hanafi jawabnya begini, ini siapa ya? Ini dari mana ya? Kira-kira pulang ngalamin apa? Marah. Oh, dibawain panci bisa-bisa. Tapi karena sudah dekat, dia tahu nih, ini suara istri saya ini suara cinta saya, kekasih hati saya ini. Benar nggak? Ya. Makanya kalau orang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kamu ngerti suara Tuhan itu seperti apa. Kamu ngerti maunya Tuhan. Kamu ngerti kehendaknya Tuhan. Kamu ngerti Tuhan maunya apa. Tuhan mau bawa kemana. Tuhan mau bawa kemana. Bapak Ibu udah tahu lah. Udah tahu pendeta yang diurapi Tuhan dan tidak diurapi Tuhan. Pendeta yang bawa dalam penyembahan hadirat Tuhannya Tuhan tebel apa enggak. Dengerin baik-baik ya. Semua orang bisa nyembah Tuhan. Betul? Semua orang bisa nyembah Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahan. Ngerti kan? Orang yang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya adalah orang yang biasa bergaul dengan Tuhan di kamar Tuhan. Semua orang bisa khotbah, tapi nggak semua orang diurapin sebagai pengkhotbah yang diurapin Tuhan. Betul apa nggak? Seorang pengkhotbah yang paru dan orang itu bisa bergaul, memiliki keintiman kedalaman dengan Tuhan. Setiap kata-katanya tembus sampai kedalaman batin yang membuat orang tertarik kepada Yesus. Seorang hamba Tuhan yang benar itu menarik jemaatnya dekat pada Yesus, bukan menarik jemaatnya dekat pada pribadinya. Ya. Harusnya hidup Bapak Ibu juga menarik orang dekat kepada Yesus. Selama ini orang dekat dengan hidupmu ngalami apa? Sebel, seneng, bahagia, atau jengkel? Kalau orang dekat kita nggak ngalami Tuhan, berarti kita harus berubah. Dan itu dimulainya dengan bangun keintiman dengan Tuhan. Ini penting sekali. Ini penting. Saya nggak akan ngajar ini kalau saya nggak pernah melakukan. Saya lakukan sampai hari ini. Saya mesti tanya Tuhan. Saya mesti bergantung sama Tuhan. Saya mesti nempel sama Tuhan. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, hidupmu dari tahun ke tahun akan tetap sama. Nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah ngelakuin apa-apa. Oke? Sampai sini. Oke, mau tanya apa? Kalau misalnya sambil berjalan, Pak, terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mungkin kalau perjalanannya macet berjam-jam atau keluar kota berjam-jam, kita selalu ada pujian senandung di dalam hati. Mungkin melebihi dari kita berdoa diam. Apakah itu ada kesalahan? Beda tentunya. Sebenarnya Alkitab kajarin. Nanti Bapak Ibu akan mengalami gitu. Tidak, tapi ada sukacita, ada senandung sepanjang jalan. Nggak masalah, nggak masalah. Kita bisa selalu dengan santai, dengan apakah itu ada kesamaan, Pak? Tentunya berbeda. Tetap itu tetap sebagai pujian penyembahan, itu tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Pasti tentunya. Ya nggak masalah. Bapak happy dengan lagu ini, menyembah Tuhan, puji Tuhan, happy. Nyembah Tuhan, lakukan aja. Nggak masalah, no problem. Tetapi kita mesti mengacu bahwa Tuhan kan pernah ajarin kan. Di perjanjian lama itu ada bait Allah, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Betul apa enggak? Di pelataran masih ada mbek-mbek, oek-oek, dan lain sebagainya. Terus di ruang kudus mulai senyap. Tapi di ruang maha kudus ketemu Tuhan, hadirat Tuhan. Ya nggak apa-apa, Bapak lakukan seneng nyembah Tuhan, itu lakukan terus. Saya pun juga kadang sambil nyetir, nyembah, kadang bahasa roh, kadang sambil nyanyi-nyanyi. Yes, oke. Tapi momen tertentu kan kita ingin bergaul keintiman dengan Tuhan.
Kan nggak mungkin kan suami istri bergaul dengan istrinya, istri bergaul dengan suaminya sambil ngomongin utang. Yeah. Stres itu pasti. Besok tagihan gimana ya? Besok tagihan gimana? Ada saatnya hanya ngobrol berdua tatap-tatapan. Mungkin di Starbucks sambil pandang mata. I love you, you love me. Kita lop-lopan. Enjoy. Ngerti nggak? Kadang kita perlu, memang Pak, menyembah Tuhan is okay, bahasa roh is okay. Tapi kadang kita perlu juga diam, dengerin suara Tuhan maunya apa. Tuhan mau apa sih? Semuanya harus balance. Ya. Jadi ngerti ya sampai sini ya? Semakin kita memiliki waktu yang intens dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu sendiri yang akan diajarin Roh Kudus mesti berdoa seperti apa. Makanya saya bilang berdoa itu nggak ada metodenya, nggak ada caranya. Harus berlutut, harus terengkurap, harus ndelosor, harus jempalitan, dimatikan, fokus sama Tuhan. Nanti waktu mulai bangun keintiman itu, waktu kita berdiam diri dalam hadiratnya, mungkin kita nyembah dulu. Waktu tutup mata mati gangguan, pikiran mengembara kemana. Nah, yang tadi kita pelajarin tadi, kita perlu taklukkan. Kita perlu taklukkan. Lama-lama kita bisa masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Waktu kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, tiba-tiba waktu bukan menjadi batasan lagi. Saya ngajar ini kemarin khotbah di Singapura, bagus sekali. Memiliki hubungan kedalaman dengan waktu di pelataran waktu masih kita pikirkan berapa jam ya? Di ruang kudus berapa jam? Waktu kita masuk ruang maha kudus, kita nggak mikirin waktu. Kita hanya pengen nyenengin Tuhan. Nggak tahunya kita nyembah Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan, tahunya udah sejam. Tahunya sejam setengah, tahunya 2 jam. Enjoy. Waktu kamu keluar kamar, hadirat Tuhan menyertai. Powerful kan. Waktu kalau udah melakukan seperti itu, di mobil, di jalan, otomatis connect nih dengan Tuhan. Tuhan, ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku nih ngadepin masalah kayak begini, ngapain ya kira-kira? Roh Kudus, aku nih ngadepin masalah kayak begini, apa ya kira-kira yang harus aku ambil? Keputusan apa yang harus aku perbuat yang ngadepin kayak? Biasa kita terbiasa ngobrol dengan Roh Kudus setiap hari. Kira-kira orang yang kayak begini nih stres nggak? Atau tambah bahagia? Bahagia. Bahagia tentunya. Tapi kenapa kok banyak orang Kristen stres? Wah, nggak tahu juga. Lupa dengan Tuhan. Ingat dengan diri sendiri, lupa dengan Tuhan. Harusnya kita ingat Tuhan, lupa dengan diri sendiri. Kita fokus dengan janji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Diberkati. Haleluya. Ada pertanyaan? Cukup luar biasa, Pak. Yes. Saya berdoa orang-orang di tempat ini memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dalam dengan Tuhan. Semakin hari semakin power. Urapannya semakin besar. Kenyang ya hari ini kasih makannya ya. Makan steak nih, kenyang ini. Bukan bubur ini, saya diajarin. Kenyang, Pak. Thank you Pak Gembala sudah mengundang saya sebagai anak muda. Terima kasih. Terima kasih, Sudah Pak. dipercayakan ngomong kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Peter Guntur sudah memberikan firman Tuhan yang begitu membuat kita terus dikuatkan untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak selanjutnya boleh memimpin kita dalam perjamuan kudus dan kemudian ditutup oleh doa berkat. Puji Tuhan. Angkat roti dan anggur. Mari Bapak Ibu yang lain boleh menyiapkan roti dan juga anggurnya. Kita akan lakukan bersama-sama. Tahu lagu Lingkup-Piku? Lingkup-Piku dengan sayapmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Angkat roti ini tinggi-tinggi. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru, dalam kisah para rasul, pada zaman rasul-rasul, setiap hari mereka memecahkan roti, tanda persekutuan, membangun keintiman dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kalau makan roti sembarangan, minum anggur sembarangan, tidak menghormati tubuh Tuhan, mereka tidak jarang sakit, bahkan sampai mati. Artinya tubuh dan darah Yesus ini punya kuasa dan otoritas, punya power dan otoritas. Ini bukan sekedar roti dan ini bukan sekedar anggur. Waktu kita makan tubuh ini, kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kita. Bayangkan, darahnya menyatu dengan kita, tubuhnya menyatu dengan kita. DNA-nya Kristus menyatu dengan kita. Hidupmu harusnya powerful dan dahsyat. Kalau hari ini ada beberapa orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, langsung mau menyatu dengan tubuh Kristus. Percaya, sakit penyakitmu akan sembuh dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah tanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita mau perbarui perjanjian kita dengan Yesus Kristus. Kita mau menjadi orang-orang yang bersatu, membangun keintiman, sepikir, seiyal, sekata dengan Kristus. Kita menyatu dengan tubuh Kristus. Angkat roti ini tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, kami mau makan roti ini di dalam tubuhmu sendiri. Kami percaya, kami menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kami. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau sendiri akan buat berhasil. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu akan menyatu dengan kami. Mulai hari ini, kami menyatu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, makan roti. Demi nama Yesus Kristus, jadilah kudus. Haleluya. Ini adalah anggur. Tapi ini adalah darah Kristus. Ketika kita minum, darahnya menyatu dengan kita. Ada DNA kerajaan Allah menyatu dengan kita. Darah ini yang menebus dosa kita. Darah ini yang menyembuhkan dari semua sakit penyakit dan kelemahan kita. Darah ini pula yang melindungi dan menudungi kita. Sebelum kita minum, koreksi hatimu sampai kedalaman batin. Berdapatin kejahatan busuk, minta ampun di hadapan Tuhan. Kita mau melihat kemuliaan Tuhan mengalir dalam diri. Terima kasih. Beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. Kalau mau ingin mengalami mujizat dan kesembuhan, percaya darahnya yang hari ini kita akan minum akan menyembuhkan, berikan kekuatan, memproteksi dan menjaga. Dalam nama Yesus kami minum darahmu. Kami percaya DNA ilahi mengalir dalam tubuh. Oleh hari ini kami dijagai, diproteksi, diurapi oleh darah anak domba Allah. Ditudungi dengan darah anak domba Allah. Semua siasat jahat, semua rencana setan tidak akan bisa menyentuh kami. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kami mau minum darah ini dengan hormat dan rasa syukur dalam nama Yesus. Hamba percaya Amin. kuasa darah Yesus Kristus. Hamba dalam. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darahmu. Kami percaya hari ini kami perbarui perjanjian kami dengan Engkau. Kami menjadi satu dengan Engkau, Engkau menyatu dengan kami. Sehingga kuasamu, hadiratmu, urapanmu tetap tinggal di antara kami. Dan kami berdoa setiap orang yang terlibat pelayanan dalam PD Raja Wali, pemain musik, worship leader, singer, gembala, jemaat semuanya diberkati. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Mau berdoa PD Raja Wali semakin hari semakin menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang. Amin. Dan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang bergumul, sedang ngadapin masalah, ngadapin persoalan. Mulai hari ini Tuhan sendiri topang, Tuhan sendiri pegang.
Tuhan sendiri bikin breakthrough, Tuhan sendiri bikin terobosan. Terutama bahwa mereka hatinya berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Diberkati tanpa terkecuali. Diberkatin satu persatu. Karena mau berdoa, tangan Tuhan, engkau sendiri yang tumpang tangan satu persatu di atas kepala orang-orang yang ikut ibadah ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Pak Gembala, berkati Bu Gembala, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Amin. Terima Terima kasih kasih. sekali lagi untuk Bapak Pendeta Peter Guntur untuk pelayanannya ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya percaya kita akan lebih diberkati Tuhan lagi. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa persekutuan akan diadakan